aku janjikan. Aku melanggar janji-janjiku dahulu. Dahulu aku berjanji akan peduli dengan rakyat. Aku berjanji memberikan pelayanan gratis pada rakyat miskin dan yang membutuhkan. Tapi itu semua hanya janji kosong karena saat ini aku selingkuh di belakangku tanpa sepengetahuanku. Sungguh tega sekali kau membuatku sakit hati. Tapi mengapa aku tak bisa meninggalkanmu? Entah sampai kapan cinta akan hilang bertepuk sebelah tangan. Kehilangan cinta sendiri lebih bijaksana. Rakyat sangat menyukai kebijaksanaan ayahku. Ayahku selalu mementingkan rakyat-rakyatnya dan ia tidak mementingkan urusannya daripada urusan mainan. Mainanku yang kurang banyak dari teman-temanku membuatku sedih dan galau. Sebenarnya aku ingin memotong lidahnya agar ia tidak menghina ayahku lagi. Itu pembalasan bagi orang yang makan uang rakyat lebih lezat dan lebih banyak daripada makan uang sendiri. Biar hidupku semakin kaya dan rakyatku semakin galau karena kesepian, galau karena berstatus jomblo, galau juga karena kecantikanku membuat banyak para pangeran datang dan melamarku. Namun tak ada seorang pun yang memikat hatiku. Aku ingin pria yang meminta-minta mainan pada ibuku, tapi ibuku tidak menuruti kemauanku. Kemudian aku nangis dengan kencang dan itu membuat ibuku menjongkel mataku dan merobek mulutku agar dia tidak bisa menyikirku saat mandi. Inilah pembalasan dendamku dan kini diriku telah sengsara. Rakyatku sengsara karena harus bayar pajak yang naiknya selangit. Barang-barang impor lebih murah dari barang-barang ekspor. Hal itu membuat para produsen di Indonesia menjadi mencintai adalah hal terburuk bagiku. Karena cintaku tak kau balas, namun kau campakkan dengan penuh luka. Itu membuatku menjadi makin sayang. Ibuku tidak tega melihatku nangis seperti itu. Lalu ibuku akhirnya membelikan aku sebuah pisau tajam. Ku ambil dan ku simpan dalam kantong jaket hitamku. Lalu aku pergi meninggalnya yang sudah tidak bernyawa lagi. Sejak saat itu tidak ada lagi yang selalu hilang dah. mencintaimu hal terburuk bagiku. Karena cintaku tak kau balas, namun kau campakkan dengan penuh luka. Itu membuatku menjadi kebahagiaan masa kecilku. Penuh bahagia karena aku bisa membeli mainan kesukaku. Walaupun sebelumnya aku harus gagah dan berani, yang bisa mengalahkan ular berkepala 8 yang ada di jiwaku. Jiwaku tak punya semangat dan hatiku telah kau rentakan, sehingga diriku saat ini hanya bisa ngopi sambil duduk santai di kantorku. Itulah kebiasaan tikus berdasi. Sepertiku, aku hanya menyuruh sekretaris dan bawahanku mengerjakan perintah-perintahku, yaitu membalaskan dendamku kepada orang yang telah menyakiti hatiku dan orang-orang yang mencintai. Aku tak rela hidupku tidak senang. Oleh karena itu, aku membuat hidupnya menjadi lebih bahagia daripada sebelumnya ketika aku merengek meminta-minta. Pendamping hidupku yang bisa menggantikan ayahku memimpin kerajaan karena ayahku yang sudah semakin gagal move on. Aku gagal move on sehingga aku sulit mencintai dan menyayangi kekasih pun. Hatiku kau benci pada satu orang, tapi mengapa menutup hati untuk semua orang? Ya sudah, sampai curhatmu lu. Nah, itulah sepenggal kisahku.